So, rasisme adalah ketika kita melihat dengan tatapan sinis, pikiran kotor tentang perbedaan suku, perbedaan warna kulit, bahkan perbedaan agama sekalipun. Jangan pernah membedakan siapapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membedakan orang Arab sekalipun dengan orang Ajam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Siapa yang paling mulia? Orang yang bertakwa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus ke kota Makkah, beliau menghilangkan kultur rasisme yang telah mendarah daging pada kafir Quraisy yang pernah ada. Contohnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membedakan Bilal bin Rabah yang memiliki kulit hitam pekat dengan sahabat-sahabat yang lain. Selama belum keluar dari syariat Islam, silakan berbuat baik terhadap siapapun. Jangan pernah tanya agama seseorang, entah dia Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapapun. Ketika kita akan berbuat baik, selama itu belum keluar dari syariat Islam, it's okay. Buktikan bahwasan Islam adalah rahmatan lil alamin, adalah agama yang hak, agama yang selalu memberikan rahmat bagi siapapun yang pernah hidup di bumi. Buktikan. Assalamualaikum. Duh, barusan pas aku wudu, kok kayaknya belum basuh tangan deh. Duh, barusan pas sholat kok kayaknya belum baca Fatihah deh. Bro, itulah yang dinamakan was-was. Was-was merupakan suatu perkara kecil, namun dampaknya begitu besar terhadap diri manusia. Was-was akan selalu menghantui pikiran manusia selama mereka belum mau untuk mengubahnya. Jadi, bagaimana cara menghindarkan diri kita dari penyakit was-was? Yang pertama, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa kepadanya. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini ya Allah. Buatlah agar segala penyakit was-was dihindarkan dari kehidupan saya. Yang kedua, berpikirlah masa bodoh terhadap hal seperti itu. Contohnya, ketika saya selesai berwudu, terus saya kok tiba-tiba kepikiran, loh, barusan aku basuh tangan gak ya? Langsung berpikirlah masa bodoh. Saya pasti sudah membasuhnya. Pasti ini gara-gara setan walhan ini. Terus kamu langsung pergi. Gak usah pikirin, gak usah wudu lagi, gak usah. Langsung pergi. Cuman gitu. Sekian. Wassalamualaikum. Percaya gak? Bahwasanya ada sebuah amalan yang apabila dibaca pada waktu siang hari dengan penuh keyakinan, namun dia meninggal sebelum masuk waktu sore, maka dia akan otomatis masuk surga. Percaya gak? Bahwasanya ada sebuah amalan yang apabila dibaca pada waktu malam dengan penuh keyakinan, kemudian dia meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka dia akan otomatis masuk surga. Yang berkata ini bukan saya Husain, tapi yang berkata ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa tersebut? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Assalamualaikum. Berpikirlah masa bodoh tentang apa yang orang-orang bicarakan buruk tentang dirimu. Selama apa yang mereka katakan adalah sampah. Namanya juga sampah, gak perlu buat disimpan. Tapi sampah perlunya tuh dibuang. Tapi apabila yang mereka katakan adalah sebuah kritik yang insya Allah akan membangun masa depan kita, yang berhubungan dengan masa depan kita, maka wajib hukumnya itu didengarkan. Dan ingat, ketika Allah Azza wa Jal mengangkat derajat suatu hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyelamatkan dirinya dari celaan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dicela oleh orang-orang kafir. Nabi Muhammad dicela oleh orang kafir. Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lainnya pernah dicela. Sedangkan kita siapa? Tuhan? Ya bukanlah. Nabi bukan, Rasul bukan, malaikat bukan. Terus gak mau dicela. Yuk kita mikir bareng-bareng bahwasanya ketika Allah Azza wa Jal menciptakan seorang manusia, maka Allah tidak membebaskan manusia tersebut dari segala dosa. Andaikan manusia tersebut dibebaskan dari segala dosa dan mengikuti perintah Allah Azza wa Jal 100%, maka dia telah resmi menjabat sebagai seorang malaikat. Untuknya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena kita memiliki tumpukan dosa yang menembus langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh pendosa, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut para pendosa dengan apa? Orang yang melampaui batas pada diri mereka sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja menyebut mereka dengan apa? Hei orang yang banyak dosanya, hei orang yang dosanya menembus langit, hei orang-orang fasik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka dengan sebutan yang indah. Apa perintah Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum.